Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng admin di sini. Oke, seperti biasa di sini Mimin kembali akan menceritakan sebuah cerita film horor yang berjudul An English Haunting, rilisan tahun 2020. Sebuah film horor supernatural klasik yang cukup membuat bulu roma kalian merinding, takut tapi sulit untuk di-skip. Kita akan selalu dibuat menjadi penasaran dan kita tidak akan pernah tahu akan seperti apa endingnya. Jadi nonton video ini sampai habis guys. Lumayanlah hanya untuk sekedar menemani luang waktu kalian. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dimulai kepada Blake bersama ibunya yaitu Margot, yang datang ke sebuah manor atau rumah besar yang berada di suatu tempat terpencil. Rumah itu berada di tengah hutan, jauh dengan keramaian tetangga dan orang-orang di sekitar. Rumah ini cocok untuk orang kaya yang membutuhkan ketenangan hidup. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Marian Clark, seorang agensi yang biasa mengurus para lansia. Diketahui kedatangan Margot dan Blake ke sana untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit. Marian Clark yang bertugas menjaga dan mengurus Aubrey terpaksa harus menghubungi pihak keluarga karena kondisi Aubrey kini sudah semakin memburuk. Rumah yang sangat luas dan juga megah namun hanya dihuni oleh Aubrey dan Marian Clark saja. Tapi sekian banyaknya kamar dan ruangan yang ada, kakeknya hanya ditempatkan di sebuah kamar yang biasa-biasa saja. Blake dan Margot melihat kakeknya terbaring lemah dan dengan bantuan infus. Sudah hampir 1 minggu kakeknya terus terbaring di kasur tanpa bisa berbicara sepatah kata pun. Marian berkata sebelumnya ada seorang perawat yang menjaga. Namun perawat itu kini sudah pergi karena dia ketakutan oleh tingkah lakunya Aubrey yang terkadang bertingkah aneh. Marian menghubungi pihak keluarga karena takut umur kakeknya yang sudah tidak akan lama lagi. Walau bagaimanapun, Aubrey butuh perhatian keluarga di saat kondisinya yang sudah kritis. Margot dan Blake akan tinggal di sini, dan Marian menunjukkan beberapa kamar yang nantinya bisa ditempati oleh mereka berdua. Tapi baru beberapa saat mereka di sana, keanehan itu muncul. Blake melihat ada sebuah kereta mainan berjalan sendiri yang entah dari mana datangnya. Sebenarnya Blake dan Margot dulunya sempat tinggal di rumah ini. Lalu mereka pindah ke kota, hidup bersama dengan Gordon, yaitu suami dari Margot. Dan kini mereka kembali ke rumah ini, walaupun sekarang rumah ini sudah terasa sangat berbeda. Melihat kondisi Aubrey yang kini sudah lemah tak berdaya, bukannya merawatnya, tapi di sini justru Margot mempunyai rencana lain. Dia ingin ayahnya segera meninggal agar dapat memiliki warisan rumah ini secepatnya. Bahkan dia terang-terangan mengatakan itu di depan ayahnya sendiri. Margot sudah tidak peduli lagi kepada Aubrey. Pada malam harinya Blake terbangun karena mendengar ada suara yang sedang memainkan biola. Sebenarnya sedikit membuat dia merasa terheran, tapi karena penasaran, Blake mengikuti mencari sumber suara tersebut. Di salah satu ruangan, Blake melihat dirinya sendiri yang memainkan biola itu. Tapi saat dia tak sengaja melihat pantulan dari cermin, terlihat kalau itu adalah sesosok yang berbeda. Lalu tiba-tiba, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Dia masih penasaran dengan apa yang ada dalam mimpinya. Blake kembali ke ruangan itu dan terlihat memang tas biolanya kini sudah terbuka. Tak berselang lama, di lantai atas di kamarnya Aubrey, Blake mendengar ada suara seseorang berbicara. Dia semakin tidak mengerti karena yang dia tahu kakeknya tidak pernah berbicara lagi. Lalu siapa sekarang yang berbicara dengan kakeknya? Blake membuka paksa pintu kamar itu, tapi ternyata di dalam kamar tidak ada siapapun, kecuali kakeknya yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba pintu kamarnya yang tertutup sendiri.
Pintu itu sempat terkunci dan Blake tak sadar kalau kakeknya sudah terbangun. Di keesokan harinya, Gordon datang menemui Margot bersama Blake. Gordon adalah suaminya Margot. Sementara itu, Blake kembali melihat ada seseorang di luar sana. Terlihat kalau itu adalah seorang wanita. Lalu tiba-tiba wanita itu menghilang. Blake mencarinya keluar dan sampailah dia di sebuah rumah tua terbengkalai. Dia menemukan wanita itu ada di sana, namun Blake tak sempat mengejarnya. Dengan beberapa keanehan yang terjadi, membuat Blake menjadi penasaran ada apa sebenarnya di rumah ini. Lalu di ruangan perpustakaan tak sengaja Blake menemukan sebuah kaset. Dia memutarkannya. Di sini Blake mendengar sebuah rekaman dari seseorang yang menceritakan tentang rumah tua ini, di mana dia pernah melihat ada seorang anak kecil berkeliaran di sekitar rumah. Anak itu tidak terlihat seperti anak kecil pada umumnya karena mempunyai wajah yang sangat buruk. Dia juga mengatakan selama dia tinggal di sini, dia seperti diawasi. Tidak diceritakan siapa pria yang bercerita dalam kaset itu. Namun cerita tersebut cukup menjadi bukti bahwa adanya sesuatu yang aneh di rumah ini. Tak lama setelah itu, Gordon kembali pulang. Kedatangannya hanya untuk memastikan keberadaan mereka di sana. Sementara keanehan yang terjadi kepada Aubrey kini semakin nampak jelas terlihat. Dan di malam berikutnya, mimpi aneh terjadi kembali kepada Blake. Dia melihat sesosok mengerikan yang sedang terduduk di sebuah kursi goyang. Terlihat juga ada kakeknya di dalam mimpi itu. Gangguan terus dialami oleh Blake. Terdengar dari luar seseorang yang berbicara. Saat Blake mencari di mana suara itu, ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kaset rekaman yang sebelumnya sudah pernah Blake putar. Dalam kaset itu menceritakan kembali soal adanya penampakan anak kecil di rumah ini. Tanpa curiga, Blake mematikan pemutar kasetnya. Namun tak jauh dia berjalan, pemutar kaset itu kembali berputar. Disinilah Blake mulai merasa ketakutan. Dan saat dia akan menghampiri, tiba-tiba di sana sudah ada kakeknya. Dia berkata meminta agar Blake menolongnya. Blake langsung mengabarkan kepada Marian soal kejadian kakeknya yang bisa berjalan sendiri. Dan di hari itu juga Marian langsung datang. Di sini terlihat ada yang janggal di mana tangan Aubrey selalu menggerakkan tangannya seolah-olah seperti ingin menuliskan sesuatu. Marian berkata itu hanya kejang otot saja karena Aubrey tidak bisa mengendalikan dirinya. Memastikan Aubrey baik-baik saja, Marian pun kembali pulang. Tapi sebelum pergi, Blake sempat menanyakan soal perawat yang dulu pernah menangani Aubrey. Blake berkata bolehkah dia meminta kontaknya agar dia bisa menghubungi perawat itu. Namun Marian tidak tahu kontak dan alamat rumahnya. Blake juga menanyakan apakah kamar yang sekarang dia tempati dulunya adalah kamarnya si perawat. Karena di dalam lemari itu tersimpan pakaian perempuan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa perawat itu pergi tanpa membawa barang-barangnya. Lalu di sini Marian akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Perawat itu bernama Anna Herper. Anna memang pergi secara tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada Marian. Marian sendiri tidak tahu alasan kenapa Anna melakukan itu. Yang pergi tanpa pamit dan bahkan tidak membawa barang-barangnya. Hingga sampai sekarang Marian tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Satu-satunya yang mungkin tahu kenapa Anna melakukan ini adalah Aubrey. Karena di rumah ini cuma hanya Aubrey bersama Anna. Tugas dari Marian sendiri hanya sekedar mencarikan perawat untuk menjaga dan memastikan kesehatan Aubrey. Blake lalu menceritakan kepada ibunya kalau belakangan ini dia sering melihat beberapa keanehan yang terjadi. Dia curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini.
Dan mungkin saja ini juga yang menjadikan alasan kenapa Anna menghilang secara tiba-tiba. Tapi ibunya tidak terlalu mempercayai akan hal tersebut. Blake kembali ke kamar kakeknya. Terlihat kakeknya masih dengan tangannya yang terus bergerak, seperti ingin menuliskan sesuatu. Blake lalu mencoba membawa sebuah kertas dan pensil. Hanya sekedar memastikan apakah itu hanya gerakan spontan atau memang ada sesuatu yang ingin dituliskan. Kakeknya hanya menggambar sebuah kotak-kotak yang tidak tahu apa maksudnya. Tapi di sini anehnya, setiap lembaran yang digambar oleh kakeknya semuanya menggambar kepada gambar yang sama, yaitu gambar kotak-kotak saja. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata gambar tersebut sama persis dengan gambar yang ada di sebuah figura. Dan gambar itu adalah sebuah lokasi ruangan bawah tanah. Namun setelah Blake memeriksa ke ruangan bawah tanah, tidak ada satupun sesuatu yang aneh di bawah sana. Blake kini lebih sering mendengarkan suara dari kaset rekaman itu yang menjelaskan soal anak kecil. Diketahui kalau anak kecil itu bernama Jacob. Lalu tak lama, gangguan itu muncul kembali. Kursi goyang yang bergerak sendiri. Dan saat Blake memutarkan kembali kasetnya, gangguan tersebut langsung berhenti. Blake seperti dipaksa harus mendengarkan cerita dari dalam kaset rekamannya. Dia dikejutkan ketika terdengar ada suara pintu kamar yang diketuk. Dan terlihat ada sesosok tangan yang mencoba masuk. Lalu tiba-tiba di keesokan paginya, Blake kembali masuk ke ruangan bawah tanah. Mungkin saja ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sana. Dan benar saja, dia menemukan ada jalan lain yang menuju ke sebuah ruangan. Sementara di lain sisi, ibunya pun kini mendapati gangguan. Di mana dia melihat ada 3 orang berpakaian aneh yang ingin masuk ke dalam rumah. Di dalam Blake menemukan sebuah kaset lainnya, dan itu adalah sebuah kaset video. Selain kaset, dia juga menemukan adanya sebuah tulang yang terbungkus. Sebuah rekaman video yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Terlihat dalam video itu, Aubrey menjalani sebuah ritual pemujaan. Dan Jacob, si anak kecil yang mempunyai wajah buruk itu, dijadikan persembahan oleh Aubrey kepada iblis. Blake memberitahukan kalau anak kecil itu bernama Jacob dan arwahnya sudah ada sejak mereka datang ke rumah ini. Blake mengira mungkin apa yang sekarang dialami oleh Aubrey itu adalah sebuah hukuman atas dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Blake juga yakin kalau tulang belulang yang ia temukan di ruang bawah tanah itu adalah tengkoraknya Jacob. Mereka harus segera menguburkan tulangnya. Mungkin saja itu bisa menghentikan gangguan arwahnya Jacob. Namun saat mereka yang akan menguburkan tulang itu, dari semak-semak Blake melihat seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi. Blake dan Margot tidak tahu siapa wanita itu, namun mereka membawanya masuk ke dalam rumah. Terlihat dari wajahnya kalau dia sangat ketakutan ketika berada di dalam rumah. Dan terungkaplah kalau ternyata dia adalah Anna Harper, wanita yang tempo hari Blake lihat ada di luar. Kita tahu Anna Harper yang sebelumnya merawat Aubrey. Blake menanyakan alasan kenapa Anna meninggalkan Aubrey dalam kondisi seperti ini. Dia menceritakan kalau pada malam itu Aubrey bertingkah sangat aneh. Aubrey selalu berbicara sendirian. Aubrey juga mengatakan kalau ada sosok lain di dalam rumah. Banyak kejadian aneh yang sering Anna alami. Apa yang dialami oleh Blake sekarang itu juga dialami oleh Anna sebelumnya. Anna merasa seperti ada yang mengawasi dirinya di dalam rumah ini. Hingga akhirnya Anna melihat sendiri sesosok mengerikan itu ada di hadapannya. Anna sudah tak kuat lagi tinggal di sini, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Anna pergi dari sini pada waktu itu. Margot tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan oleh Anna.
Tapi Anna bisa membuktikannya kalau Aubrey sebenarnya bisa berbicara. Dan sebenarnya Aubrey sudah tidak ada. Aubrey sudah diambil jiwanya. Dan kini tubuh Aubrey dijadikan tempat untuk arwahnya Jacob. Anna menunjukkan kepada mereka. Tak lama kemudian semuanya terbukti memang benar. Aubrey bangkit kembali dan berkata kalau dia tidak akan bisa mati. Dia juga mengungkapkan kalau semua ini adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan sejak dari dulu. Blake dan Margot sengaja agar datang ke sini karena tujuan utamanya adalah untuk mengambil tubuh salah satu dari mereka yang akan menggantikan tubuhnya Aubrey yang sudah tua. Dan di sini terungkap kalau dalang di balik semuanya ini adalah Marian Clark. Bahkan saat Blake menyebutkan namanya, Anna tidak mengenal Marian Clark. Diketahui Anna sendiri bekerja di sini bukan melalui Marian Clark. Mengetahui itu semua, Margot lalu segera mengemasi barang-barang untuk pergi dari rumah ini. Namun semuanya sudah terlambat. Marian sudah ada di sana dan memburu mereka satu persatu. Korban pertama yang lenyap adalah Anna Harper. Blake yang terjebak di dalam rumah sementara ibunya terkunci dari luar. Marian sengaja menjebak Blake karena memang sudah diincar sejak lama. Marian menarik Blake dan membawanya untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Di sini akhirnya terungkap alasan kenapa Marian melakukan ini semua. Karena ternyata Jacob adalah anaknya Marian. Marian dendam atas apa yang dilakukan oleh Aubrey yang telah menjadikan Jacob sebagai tumbal sesembahan. Dari sejak itulah Marian membuat perhitungan dan membalikkan keadaan. Dia tidak hanya dendam kepada Aubrey saja, melainkan kepada semua keturunan Aubrey. Marian bersekutu dengan kekuatan jahat agar Jacob bisa kembali hidup ke dunia. Satu-satunya cara agar Jacob tetap hidup, Jacob butuh tubuh manusia untuk bisa ditempati. Awalnya tubuh Aubrey yang dijadikan tempat oleh Jacob, dan sekarang Jacob butuh tubuh baru lagi untuk dia jadikan tempat. Marian memilih Blake karena Blake lebih muda dari tubuh yang lainnya. Saat ritual itu berlangsung, untung saja Margot datang di waktu yang tepat dan menggagalkan ritual tersebut. Sebelum keluar, Margot sempat masuk ke kamar Aubrey dan membakar jasad Aubrey di kamar itu. Sembari berkata, kau boleh mengambil tubuh ayahnya, tapi tidak dengan anaknya. Marian dan Jacob terbakar di lantai atas di kamarnya Aubrey. Sementara Blake dan Margot akhirnya selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film horor yang ringan dan cukup menghiburlah. Dan semoga saja apa yang ingin ceritakan bisa menemani luang waktu kalian. Jaga selalu kesehatan. Salam dari admin dan bye-bye.